Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ialah telah memberikan kita karunia berupa kesehatan dan waktu luang sehingga kita masih bisa berkumpul dalam sholat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu jamaah salat tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar adalah kunci untuk menjalani kehidupan. Entah itu sabar dalam masalah ekonomi, entah itu sabar dalam masalah tekanan di kantor ataupun tekanan di keluarga ataupun tekanan bermasyarakat, sabar terhadap ujian yang Allah berikan pada diri kita. Dan sabar ini Bapak Ibu sekalian terbagi dari 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala memerlukan kesabaran, nggih, Pak. Nabiullah Muhammad SAW begitu beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, begitu banyak banget cobaan yang Nabi kita itu terima, mulai dari masyarakat, mulai dari lingkungan, terlebih lagi dari keluarga. Semua menentang dan semua menghujat, tapi beliau sangat sabar sekali. Dan Allah berfirman pada surat Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Yang artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Misal kita tidak suka terhadap seseorang, itu Nabi kita itu mengajarkan pada kita itu tuh menjauhinya, bukan menjauhi sih, lebih ke tidak intens berkomunikasi. Jadi kita tetap bercengkrama dengan, walaupun orang itu memang kita benci, tapi kita tetap silaturahim, walaupun memang sekedar hanya say hello. Karena Nabiullah Muhammad SAW memang mengajarkan bahwa kepada kita itu tentang tata krama yang paling utama. Walaupun setinggi-tingginya ilmu kita itu, kalau kita tidak ada adabnya, itu sama aja bohong. Seperti halnya yang kasus akhir-akhir ini yang sempat menghebohkan di media sosial, yaitu bahwa ada segerombolan anak-anak yang tidak berpuasa, lantas ada seseorang yang notabene-nya itu muslim dan berpuasa, tapi mengingatkannya dengan cara yang kurang mengenakan. Datang langsung ke seseorang itu, tendang piringnya,
banting mejanya, diobrak-abrik semua, dan itu kebetulan disiarkan. Nah, Nabi kita itu mengajarkannya bukan seperti itu, Pak. Nabi kita itu mengajarkannya dengan cara yang halus, dinasehati pelan-pelan. Pak, Bu, kalau bulan puasa itu umumnya untuk orang-orang muslim itu berpuasa. Kalau misal nggak puasa, setidaknya itu jangan makan di tempat umum. Misal seperti itu. Bisa diingatkan dengan cara yang pelan-pelan, dengan cara seperti seorang sahabat menasihati sahabatnya, bukan seperti cara arogan. Arogan itu cara karena dia salah, kenapa kita berbelas kasih seperti itu. Yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat atau godaan untuk melakukan dosa. Apalagi sekarang untuk kita berbuat dosa itu sangat mudah, Pak. Beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu misal kita mau ke tempat hiburan harus pergi jauh. Tapi kalau sekarang dengan adanya media sosial, orang itu di kamar bisa bermaksiat. Entah itu nonton yang nggak benar, entah itu maki-maki orang, dan banyak sekali. Maka dari itu pentingnya kita itu menjaga diri kita, walaupun diri kita itu tidak terlihat oleh orang lain. Tapi yakinlah bahwa semua yang kita lakukan itu Allah selalu memantau dan memerhatikan kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah mampu menahan hawa nafsunya. Lalu yaitu sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ujian hidup, Pak. Mungkin masing-masing dari kita itu banyak sekali menjalani ujian yang Allah berikan, dan masing-masing dari kita itu berbeda-beda. Ada yang kadarnya ringan, ada yang kadarnya besar, ada yang masalah kecil, ada yang masalahnya besar. Tapi sesungguhnya itu masalah yang kita hadapi itu sebenarnya bagi orang lain itu menganggapnya itu ringan. Seperti contoh halnya ada seseorang itu orang kaya banget, sedang berkeliling desa. Dia pikirannya penat karena kerjanya di kantor itu penuh, masalah kerjaannya dan lainnya kacau, kliennya tuh ibaratnya buru-buru dia terus karena dia juga butuh barang yang dia tawarkan. Lantas bapak ini keliling desa dan dia melihat seorang kakek-kakek yang sedang bajak sawah. Setelah bajak sawah itu kagubuk minum es teh dan mangan telo, dan akhirnya tertidur pulas. Dan si bapak ini iri sekali dengan kakek ini. Bisa-bisanya kakek ini kerjaannya cuma gini doang, tapi dia tuh bisa tidur pulas. Saya nanti kerjaannya itu pontang-panting, walaupun uang banyak, tapi pikirannya itu nggak pernah berhenti pikir. Masalah gaji karyawan, masalah tentang urusan klien, dan lain sebagainya. Dan maka dari itu kadang itu hidup itu pangsinawang, Pak. Kadang yang dilihat itu enak, tapi yang dirasakan belum tentu. Maka dari itu bersabarlah dalam menghadapi semua ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Walaupun itu sebenarnya pahit, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita itu mampu untuk melakukannya. Untuk penutup dari Rasulullah SAW bersabda,
Sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semuanya urusannya baik baginya. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Dan dua-duanya itu sama-sama Allah ganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat terkhususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.